Lakoh yang berbahagia. Untuk menyingkat waktu, kita diminta bicara tentang fikih peradaban dan dengan tema yang ada di belakang ini, kita harus paham dulu bahwa peradaban itu sebenarnya merupakan tobiah ya. Jadi tobiah watak asli manusia kepingin selalu maju dan baik dalam berkehidupan. Al-insanu madaniyun taba'an, itu kata Ibnu Khaldun di dalam kitabnya ya. Ada lagi satu dalil Al-Qur'an ya, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita itu diperintahkan untuk mengistikmar, jadi memberdayakan kehidupan di muka bumi. Tolabul imarah, apa maksud memberdayakan kehidupan di muka bumi itu? Tolabul ibqa ya, atau bahasa lain ayyubghiyal insan ala ma alal amri as-shalih au yazidu sholahan. Bahasa lain, kita itu bagaimana di muka bumi itu bisa mempertahankan hal-hal yang baik, dan bagaimana kita bisa menambahkan kebaikan dengan cara-cara tertentu. Semua orang yang ada di muka bumi bisa memiliki andil dan kontribusi memperjuangkan peradaban ya. Tentunya ada perjuangan peradaban dalam konteks global, ada perjuangan peradaban dalam konteks negara, dan ada perjuangan peradaban dalam konteks lokal. Kita semua yang sedang berjuang saat ini adalah dalam rangka mengistikmar bumi, menjadikan manusia semakin baik di dalam peradabannya. Itu sekelumit tentang peradaban. Kita harus paham karena ini fikih peradaban. Tadi sudah dimukadimai baik sekali oleh Kiai Ulun ya. Tentang tema yang ada di belakang saya ini, tentang perubahan geopolitik ya. Tentunya kita sadar jargon al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih itu dari dulu bergaung, bahkan diucapkan, tapi kadang-kadang kita ndak tahu kalau ucapan kita itu tidak tepat secara konteks. Kita ada di dalam posisi sedang merosot, tapi kita teriaknya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tidak terkalahkan. Kira-kira kalau kita teriak di zaman sekarang itu tepat apa tidak? Karena iya, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Kira-kira hanya untuk hal-hal yang parsial ya. Tapi kalau kita teriak siapa saat ini ya, peradaban mana yang sedang menghegemoni dunia, itu tentunya kita akan mereview ulang ya, teriakan izul Islam wal muslimin gitu kan, teriakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Karena apa? Karena selama beberapa dekade kita menjadi pemenang peradaban, tapi kemudian runtuh dan merosot ketika ditandai dengan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Itu salah satu yang menjadi catatan penting. Sehingga sekarang ini kita disibukkan, seperti tadi sudah disampaikan Kiai Ulun, kita disibukkan untuk mereview ulang berbagai macam produk-produk peradaban Islam di zaman dulu, agar bagaimana produk-produk itu ya bisa dikontekstualisasikan, melakukan penyesuaian terhadap perubahan baik di bidang politik ya, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh yang bisa kita sampaikan. Akan tetapi yang paling siap ya, sekali lagi, yang paling siap merespon peradaban, perubahan peradaban ini, sekali lagi ya, bukan sombong, hanya Nahdlatul Ulama untuk ukuran ormas Islam di Indonesia. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama memiliki
ya, sistem perumusan, ya, sistem perumusan, pembahasan-pembahasan kebangsaan, sistem perumusan pembahasan-pembahasan isu-isu global yang sudah paten dari dulu. Ya, kenapa? Persoalan politik kita punya satu kaidah yang cukup populer. Ya, as-siyasah ma yakunu fi'lan, ya, maka fi'lan yakunu ma'ahun nas aqrabu ila shalah wa ab'adu ilal fasad wa illam yadhhur rasul wala nazala bihi wahyun. Dalam politik, aturan negara, perundang-undangan, kerjasama dengan bilateral dengan luar negeri, kerjasama internasional, relasi antar bangsa, kita memiliki rumusan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan kebijakan internasional, ya, kebijakan perundang-undangan, relasi antara muslim dan non-muslim, kita punya rumusan. Rumusan itu adalah rumusan di mana selama kebijakan itu berimbas positif untuk kemaslahatan rakyat dan menjauhkan masyarakat dan rakyat dari mara bahaya, maka itulah politik dan kebijakan yang terbaik dan pilihan terbaik untuk bangsa Indonesia. Ya, itu yang merumuskan siapa? Nahdlatul Ulama. Wa illam yadhhur rasul, meskipun Nabi belum pernah mempraktekkan sistem itu, kebijakan itu, perundang-undangan itu, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Wala nazala bihi wahyun, dan meskipun belum pernah ada wahyu, dicari dalil Al-Qur'annya tidak ada, dicari dalil hadisnya tidak ada, tapi kita Nahdlatul Ulama berani merumuskan bagaimana, ya, kita bekerja sama dengan negara lain, bagaimana kita memiliki acuan prinsip dasar-dasar toleransi kepada agama lain, bagaimana kita punya kebijakan, ya, kebijakan-kebijakan yang bersifat berskala internasional, himbauan-himbauan, ya, yang bersifat skala internasional itu dirumuskan oleh PBNU karena kita adalah ormas paling lentur di Indonesia, ya. Jadi kadang-kadang saking lenture akhirnya banyak dimanfaatkan oleh banyak oknum, ya, dilentur-lenturkan sampai-sampai ada pelanggaran agama ini yang bahaya, ya, memaknai kelenturan. Jadi ada bahasa orang itu, NO itu sepertinya tidak jelas, tapi di dalam NO itu, di dalam ketidakjelasan itu ada sesuatu yang sangat jelas, ya. Koyone ra cetha tapi jane wonge cetha-cetha. Ngeten nggih, kira-kira ngeten niku. Ya. Jadi kita merespon perubahan. Kalau saya nanti yang untuk data-data, ya, data-data tentang geopolitik internasional, pakarnya beliau, ya, Pak Dokter. Saya menunjukkan implikasi-implikasi saja, jadi dampak-dampak dari perubahan geopolitik geopolitik internasional, ya, geopolitik global. Salah satunya adalah kelahiran dampak dari perubahan geopolitik global itu. Akhirnya kita harus mereview sekian banyak teori-teori baik siasi maupun teori-teori sosial, budaya, dan perekonomian. Kita harus banyak mereview itu, ya. Bagaimana kita tadi disuguhi dari abad kesekian teori siasah dengan bahan baku sistem negara Islam, ya. Bagaimana ada nasbul imamah, ada persyaratan yang cukup ketat, bagaimana bentuk negaranya, ya, bagaimana dulu gelar dari mulai Amirul Mukminin turun menjadi khalifah, turun menjadi banyak sekali gelar, menjadi pilihan-pilihan. Bahkan kita punya sejarah kekhalifahan Ottoman itu menggunakan kata khilafah baru, ya, di abad kesekian. Jadi baru jadi generasi ketiga dari pemimpin Ottoman menggunakan kata khilafah, ya, khalifah, ya, karena ada motif politik, Jadi
dusta itu kalau mereka yang mengatakan negara Islam kekhalifah itu menjadi sistem baku dari negara. Buktinya kekhalifahan Ottoman Turki Utsmani itu menggunakan gelar khalifah itu baru abad kesekian, tidak dari awal berdirinya Turki Utsmani. Jadi lahirnya negara bangsa ini kemudian memiliki implikasi yang luar biasa. Dulu ya kita itu punya label negara-negara yang dihuni non muslim, mereka yang sering memerangi kita berarti itu wilayahnya Darul Harbi. Sekarang jadi kemudian ada wilayah yang sudah dikuasai muslim, ada Darul Ahdi, ada Darussalam, ada ada dar model yang lain. Kalau dibaca di Ahkam Sultaniyah kan banyak sekali. Nah, sistem-sistem negara yang dicontohkan di kitab kita, begitu ada perubahan geopolitik global seolah-olah menjadi teori basi, tidak terpakai sama sekali. Ya, kita mau menyebut Darul Harbi itu kita tunjuk negara mana sekarang yang Darul Harbi. Karena di setiap negara pasti dihuni muslim. Di setiap negara pasti ada perlindungan terhadap umat Islam. Di setiap negara pasti ada ya komunitas-komunitas yang agama lain yang juga dilindungi meskipun tidak dijadikan sebagai agama negara tertentu. Sekarang mau kita tunjuk yang mana itu Darul Harbi itu, negara kafir Harbi itu, ya. Amerika Serikat, di sana muslimnya berkembang pesat, ya. Kalau Israel itu ya agak-agak mirip lah kalau Israel ya. Ya Darul Harbi yang masih agak-agak mirip. Tapi di sana muslim juga banyak dilindungi. Ya, kita itu kadang juga bingung ya. Kadang juga bingung. Di Israel itu komunitas muslim juga dilindungi. Karena lah di Myanmar komunitas muslim disia-siakan ya, diusir dari negara. Itu kita statuskan negara apa itu? Wah. Asyadul biladi harban gitu ya, kira-kira begitu ya. Ini kita kembali dalam kacamata fikih siasah kita akan mengalami banyak kesulitan mendefinisikan wilayah-wilayah itu. Ini perubahan yang cukup signifikan. Bahkan kemudian direspon oleh Munas Banjar dengan apa? Dengan perspektif siasah. Ya, bahwa negara bangsa itu secara definitif demikian dan status non muslim di negara kita sudah tidak lagi bisa disebut sebagai kafir harbi, kafir dhimmi atau kafir mustakman karena secara definitif tidak masuk ya. Jadi kafir mustakman itu kan di ayatnya wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Orang yang berkunjung pengen lihat-lihat di negara Islam ada lisensinya, ada perizinannya, itu mustakman. Dhimmi mereka harus bayar jizyah. Ya, harbi ya, mereka jelas memerangi kita. Istilah apa lagi yang mau kita pakai? Ya, NU kemudian berijtihad merubah istilah itu karena secara terminologi tidak menemukan momentumnya ya, dengan sebutan al-muwatin, mereka adalah warga negara. Bukan berarti kita merubah istilah kafir secara akidatan. Secara akidah tetap mereka kafir. NU tidak merubah istilah kafir secara akidah, hanya terminologi. Jadi secara perspektif siasah mereka tidak lagi bisa digolongkan dalam kategori-kategori tertentu yang ada dalam kitab fikih kita, kitab-kitab fikih kita. Ini keberanian salah satu contohnya ya. Perubahan geopolitik global juga akan mempengaruhi apalagi konsep kewarganegaraan. Semakin runyam kalau kita masih pakai fikih. Ya, dulu warga muslim itu penghuni Darul Islam ya, itu ada larangan keras berkunjung ke Darul Harbi karena sudah tidak ada lagi ya yang bisa kita tunjuk sebagai Darul Harbi secara definitif, maka fikih akan berubah drastis. Kita berkunjung kemana-mana bebas karena di sana juga ada muslim.
Di sana juga bukan Darul Harbi, ya. Kalau kita sebut negara Indonesia itu negara Islam, ya benar, ya, karena teori fikihnya kita pernah dikuasai oleh negara Islam, ya, sehingga tidak ada gunanya kita teriak-teriak khilafah negara Islam itu, karena Indonesia itu semenjak dulu sudah negara Islam, tidak perlu diformalisasikan dengan sebutan negara Islam, ya. Kemudian jadi konsep kewarganegaraan, konsep hijrah, kita akan bicara lagi tentang konsep hijrah, bagaimana anjuran hijrah, ya, bagi mereka yang tertindas di negara tertentu ada himbauan hijrah ke negara lain. Sekarang ya, hijrah itu konteks yang benar bagaimana? Konteks yang benar dimanapun negara, ya, kita tertindas, ya, dan terintimidasi untuk mengembangkan agama Islam, maka dari sanalah kita disunahkan hijrah. Tidak di Amerika, tidak di Myanmar, ya. Konsep hijrah akan berubah konsep, jadi konsepnya akan berubah menjadi seperti itu. Kalau dulu ya beda, hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, ya, itu salah satunya konsep hijrah. Konsep toleransi dan relasi Muslim kafir juga semakin berubah. Bagaimana, ya, perang sekarang itu sudah tidak bisa lagi kita sebut sebagai perang agama, ya, sehingga kita harus mempertanyakan jihad itu momentumnya ada di mana. Benarkah kita ikut angkat senjata ke Palestina itu jihad? Itu pertanyaan besar bagi kita, karena perubahan geopolitik. Yang di Palestina itu yang mati, ya, yang ditindas oleh Israel itu ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani di sana, ya, di Palestina. Loh, ini kita mau sebut perang agama, agama yang mana yang sedang berperang, antara mana dan mana, antara Islam dengan siapa, gitu, kira-kira begitu, ya. Sehingga wujud solidaritas kita kepada warga Palestina itu hanyalah sebagai satu wujud solidaritas kita kepada sesama Muslim yang ditindas di sana, dan wujud ukhuwah basyariyah kita kepada non Muslim